Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Larik dari kelas 1B dengan NIM 12408021050140. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Matematika Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya akan mengerjakan soal nomor 1, 2, 6, dan 7. Sini nomor 1. Soalnya adalah nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan jika tidak terjadi guncangan ekonomi. Berapa jumlah nasabah pada Januari 2021? Jadi diketahui di sini A 14.000, B 50, dan N 11. Jadi A ini adalah posisi awal variabel. B ini adalah selisih antar variabel atau rata-rata perkembangan konstan variabel. Dan N ini adalah jangka waktu. Jadi kenapa 11 N-nya? Karena itu dihitung dari bulan bulan Januari dari bulan Maret hingga bulan Januari. Jadi dihitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Gitu. Jadi itu angkanya adalah 11 jangka waktu. Sini kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N min 1 B. Jadi Sn ini adalah posisi ke N variabel. Jadi di sini kita akan menjawabnya jadi di sini S11 karena ini N kan, ini N 11. Terus di sini tambah 14.000, yang dari sini 14.000 plus 11 min 1 50. Jadi 11 dikurang 1 terus dikali 50. Jadi lanjut lagi di bawahnya S11 14.000 tambah 10. Ini kenapa 10? Karena dikurang 1 dari atas ya. 11 dikurang 1 jadi 10 terus dikali 50. Jadi S11 14.000 ditambah 500 hasilnya adalah S11-nya adalah 14.500. Hasilnya adalah ini. Kenapa bisa dapat 500? Karena dikali dengan 10. Ini 50 dikali dengan 10 baru ditambahkan dengan 14.000. Terus lanjut nomor 2. Stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Jadi di sini diketahui A-nya adalah 200, B-nya 40, dan N 11. Kenapa N-nya juga 11 di sini? Karena dihitung dari bulan Februari sampai bulan Desember. Jadi di sini jawabannya adalah SN. Ini kita menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. SN sama dengan A plus N min 1B 11 200 plus 11 minus 1 40 dikali 40. Jadi S11 200 plus ini 10 kali 40 jadi 200 plus 400 sama dengan hasilnya 600. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 di sini adalah soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Jadi di sini kita nyari titik potong dari sumbu X dulu. Di sini kita menggunakan rumus XABC. Jadi di sini kita cari dulu X-nya X1,2
1 min B plus minus akar B2 min 4 AC per 2A. Jadi ini B-nya kan belum diketahui. Jadi 0 min 0 plus minus akar 0 pangkat 2, 0 kuadrat, min 40 dalam kurung 10 dan min 1. Kenapa min 10 dan min 1? Karena ini 10-nya adalah A. Karena ini 10, ini A. Terus satunya, min 1-nya ini dari C. C-nya itu ini, min 1 per 2 dalam kurung 10A. 10A. Jadi hasilnya 0 plus minus akar 0 min 40 per 20. Atau 0 plus akar 40 per 20. Plus minus akar 40 per 20. Nah, di sini kita nyari X1-nya dulu. X1-nya adalah 0 plus akar 40 per 20. Terus dilanjutin ke bawahnya sama dengan 0 plus akar 4 kali 10. Ini dari pecahannya ini ya. 40 ini kita pecah per 20. Terus 0, ini kita lanjutkan 0 plus 2 akar 10. Ini kenapa bisa 2 akar 10? Karena ini dipindahkan. Terus kita sederhanakan lagi. Dan di sini hasilnya adalah sama dengan ini 2 dengan 20-nya dicoret karena dibagi. Jadi hasilnya akar 10 per 10 sama dengan 0,316, tapi kita bulatkan jadi 0,32. Terus di sini ada X2, kita cari X2-nya sama dengan 0 minus akar 40 per 20. Kenapa minus? Karena dia awal sudah plus, di X1-nya plus, jadi di X2-nya itu minus. 0 minus 4 kali 10 per 20. Ini sama kayak tadi, bedanya hanya di minusnya doang. Ini jadinya sama dengannya nih yang di X2-nya juga hasilnya minus per 10 minus akar 10 per 10. Hasilnya juga minus. Ini aslinya minus, saya salah tulis, maaf. Terus kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu rumus titik puncak X1 plus X2 per 2. Jadi di sini kita cari akar 10 per 10 ditambah min akar 10 per 10. Karena hasilnya kalau 0 ditambah 0 hasilnya 0, kali 0 hasilnya 0, jadinya 0. Jadi 0 per 2 hasilnya 0, X-nya adalah 0. Puncaknya adalah 0. Lalu ini titik potong terhadap Y, terhadap sumbu Y. Ini kita X, X-nya kan tadi 0, X itu jadi 0, Y sama dengan 10 dalam kurung 0 ini karena X. Ini karena X jadinya 0, karena sini 0. Jadi 10 dalam kurung 0 kuadrat, 0 kuadrat dikurang 1. Karena 0 dikali 10 adalah hasilnya 0, jadi ya 0, jadi hasilnya min 1. Karena titik puncak adalah X sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 1. Dan ini kurvanya. Lalu lanjut ke nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah harga yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik, terjadi 50 permintaan, hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut. B. Fungsi penawaran barang tersebut. C. Keseimbangan pasar. Terus D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Ini diketahui P1-nya. P1-nya ada 20. Jadi P1.
Terus P2-nya ada 50. Ini Ki D ini adalah demand. Ki ini ada demand, D demand. Demand yang pertama tuh ada 120 permintaan yang diminta. Terus Ki D2-nya ada di angka 60 permintaan berikutnya. Terus ada Ki S supply. Supply ini suatu barang-barangnya kayak persediaan. Jadi persediaan di awal tuh 20 unit. Hmm. Terus QS2-nya tuh 110 unit. Yang itu persediaan yang ditawarkan. Jadi kalau lanjut ke A. Di sini yang A, fungsi permintaan barang tersebut. Kita pakai rumus P min 1, min P1, P2 min P1, Q sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Di sini P20 per 30. Ini kenapa? Ini 20 diambil dari P1 yang tadi. Dan ini 30 langsung karena P2 dikurang dengan P1. Yang tadi P2-nya ada 50, terus P1-nya ada 20. Jadi hasilnya 30. Terus dengan Q min 120, ini karena diambil dari sini 120. Terus yang Q2, yang min 60 ini dari hasil Q2 dikurang dengan Q1. Q2 60 dikurang 120. Hasilnya adalah min 60. Sini sama dengan min 60P. Ini kenapa bisa 60P? Karena ini dikali silang. Min 60 kali kali P jadinya min 60P. Min 60 kali 20 hasilnya ada 1.200. Kenapa 1.200 bukan minus? Karena min ketemu min hasilnya plus. Terus lanjut di sini 30 dikali Q hasilnya 30 Q. 30 dikali 120 hasilnya minus 3.600. Sini lanjut ke bawahnya yaitu min 60P dikurang 30 Q. Ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan 30 Q ke depan. Jadi hasilnya min 3.600 ditambah 1.200. Min 60P plus 30 Q sama dengan 1.004 minus 4.800. Ini karena dijumlahin dari sini. Terus di bawahnya ini 2P plus Q sama dengan 160. Ini kenapa bisa 2P plus Q? Karena 30 Q-nya ini dibagi dengan 20, bagi dengan 60. Min 30 dibagi dengan min 60 hasilnya 2P. Terus plus Q-nya kan kosong jadinya. Karena ini 30-nya sudah dibagi dengan min 60-nya nih. Terus min 30-nya ini juga dibagi dengan 4.800. Jadi hasilnya 160. Kenapa plus? Karena minus ketemu minus. Minus dibagi minus adalah plus. Hasilnya jadinya ini kita pindahkan ya. Min 2P-nya ini, 2P-nya ini kita pindahkan ke belakang 160. Jadinya demand-nya hasilnya adalah 160 dikurang 2P. Kita lanjut. Ke yang B. Fungsi penawaran barang tersebut. Ini menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Ini 30 dihasilkan dari P2 dikurang P1. Terus Q2-nya juga dikurang. Nih Q2-nya kenapa beda kayak yang tadi? Karena ini pakainya Q2-nya yang di sini. 110 dikurang 20. Hasilnya adalah 90. Ini hampir sama seperti tadi 90P plus 1.800. Ini 1.800 juga karena 90 dikali 20 hasilnya 1.800. Terus 30 Q ini juga dari sini. 90P juga sama dari sini. Terus ini 600 minus 600 karena 30 dikali minus 20. Jadinya minus 600. Terus kita pindahkan 90P, 30 Q-nya kita pindahkan ke depan. 90P-nya, 1.800-nya kita jumlahkan dengan 600. Kita kurangi dengan 600. Hasilnya 1.200. Ini jadi hasilnya itu 3P kurang
40 karena 30 dibagi dengan 90. Ini minus 30 dibagi dengan 90 adalah 3P. Terus Q-nya di sini, Q-nya sini sendirian karena 30-nya sudah dibagi dengan 90. Lalu ini 40 tuh 40 dari 30 dibagi dengan 200, 1200. Jadi hasilnya 40. Jadi kita pindahkan di sini QS-nya. QS-nya kita pindahin ke belakang. 40 kita majuin ke depan jadi 3P minus 40. Lalu lanjut ke C. Yang soal C ini keseimbangan pasar. Jadi rumusnya itu QD sama dengan QS. QD-nya itu 160 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 40. Ini kita pindahkan ya. Jadi 40 kita pindahkan ke depan dan 2P-nya kita pindahkan ke belakang. Jadi 160 ditambah 40 sama dengan 200. 3P ditambah 2P hasilnya 5P. Terus sini kita bagi. Ini kenapa bisa 40? Karena 5-nya kita bagi dengan 200. Jadinya 40, terus P-nya kita pindahkan ke depan. Jadi setelah itu kita substitusi ke fungsi permintaan menjadi QD min 2 dalam kurung 40 plus 160 hasilnya adalah 80. Jadi ini apa tuh untuk titiknya adalah tutup titik PQ-nya adalah 40,80 seperti ini. Ini untuk diagram Cartesiusnya. 40, 80. P-nya adalah 40, Q-nya adalah 80. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.